正秋呀！先回藏月宫，你想做这九魔之女，换儿媳。我上还有礼于见我父亲。魂兮，前面便是昆仑，后你自会熟识。这孩子，应该是师弟，青莲见过。这些爷爷是无需多。玄玉真人。小丫头竟然已真可人的小姑娘。徐长卿。Hello guys, welcome back to KD Universe. Kita bakal masuk ke Donghua baru nih guys. Yes, Legend of Lotus Fairy Sword atau Qinglian Jianxian Chuan pengganti Donghua Wan Jie Zezun. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita kemarin semua sudah melihat Wuya yang menggunakan teknik pedang Oblivion miliknya itu berhasil mengalahkan Zhetuo. Tentu membuat anak buahnya Zhetuo khawatir dengan keselamatan tuan mereka. Tapi Zhetuo nggak takut. Dia merubah penyu Swan Ming-nya dan menjadi seekor naga merah untuk menahan serangannya Wuya. Tapi sayangnya teknik Wuya terlalu kuat sampai-sampai teknik itu menembus naga merahnya Zhetuo dan berhasil mengenainya. Itu membuat Zhetuo menerima luka sangat fatal. Dia tanpa berpikir panjang langsung bergegas mundur dari pertempuran itu. Setelah itu Wuya juga menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan Changqing dari dalam pedang kaisar. Dia juga langsung berinisiatif membawa Changqing masuk ke lautan spiritual pedang kaisar. Wuya sempat meminta izin kepada semua tetua di sana untuk membawa Changqing dan Zixun ke alam Kunlun. Karena pastinya guys, para jenderal-jenderal iblis yang sangat kuat bakalan kembali mengincar mereka berdua nanti. Sehingga para tetua pun menyetujui hal itu, namun mereka juga meminta untuk mencarikan mata air keabadian dari Kunlun demi menghidupkan kembali si kakek tetua lembah. Di sisi lain, Zhetuo yang terluka sekarang sudah sampai di hutan wilayah iblis. Dia terlihat sangat tersiksa dan kesakitan akibat menerima serangannya Wuya. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys ya. Singkat cerita, di hutan ini Zhetuo terlihat sangat kesal, kemungkinan karena dia sudah kalah telak oleh Wuya. Dia sangat tidak menyangka, padahal mereka ini sama-sama berada di ranah abadi. Dan sekarang dia pun berencana untuk kembali terlebih dahulu ke istana Changyue-nya. Ya, demi menyembuhkan diri dan mempersiapkan pasukan untuk menyerbu lagi. Gak lama dari itu, sang anak buahnya maju dan memberikan saran untuk menangkap keturunan Kaisar Qing, yaitu Zixun guys. Tentu mereka harus mengumpulkan pasukan terlebih dahulu untuk maju ke langkah selanjutnya. Namun Zhetuo gak mau menerima saran itu, malah mengamuk dan mencekik anak buahnya. Dia kesal dan merasa si anak buah ini meremehkan dirinya guys. Seakan-akan meremehkannya tidak bisa menyusun rencana sendiri. Terlebih lagi dia menduga si anak buahnya pasti mengincar posisi 9 kaisar iblis. Sehingga dia mengancam jika ada seseorang yang mengincar posisi ini, maka dia gak bakal segan-segan membantainya. Wadidaw, ini si Zhetuo emosian ya. Padahal anak buahnya cuma beri saran loh. Sehingga si anak buah pun meminta ampun, berusaha menjelaskan semuanya. Temannya yang berada di sana memohon pengampunan kepada Zhetuo agar rekannya ini dilepaskan. Pada akhirnya sang kaisar Zhetuo melepaskan anak buahnya dan mereka segera kembali ke istana Changyue. Di sisi lain, para tetua yang berada di lembah teratai pedang pun memulai formasi seni pembimbing jiwa. Kalau kalian lupa guys, coba ingat-ingat di part sebelumnya, tetua lembah teratai pedang ingin mengumpulkan jiwa si kakek tetua lembah
supaya bisa dihidupkan kembali nanti. Tapi mereka membutuhkan yang namanya mata air keabadian. Nah, sebenarnya si kakek alias patriark dari sekte ini adalah orang yang sangat penting dan kuat. Jadi jiwanya itu nggak bakal langsung menghilang semua ketika meninggal. Nah, jiwa-jiwa itu nanti bakal digunakan untuk membangkitkan dirinya. Pada akhirnya pun mereka berhasil mengumpulkan jiwa si kakek dan disegel di dalam teknik teratai kuno. Setelah itu, sang tetua juga memberikan teratai kuno ini kepada Cesun supaya dihidupkan kembali pada saat dia sudah mendapatkan mata air keabadian. Dia juga memberikan sejumlah batu roh hijau tingkat tinggi untuk membantu Cesun berkultivasi dalam meningkatkan kekuatan nanti. Dengan senang hati, Cesun menerima semua batu roh itu. Dia bahkan berjanji agar mendapatkan mata air keabadian dan menghidupkan kembali si kakek. Gak cuma sampai di situ, ternyata salah satu temannya Cancing juga memberikan batu roh miliknya untuk Cesun, guys. Baik sekali mereka ini ya. Setelah itu mereka pun bersiap untuk segera pergi dari lembah teratai pedang menuju ke alam Kunlun. Karena semua sudah siap, mereka akhirnya berangkat pergi dari sana menggunakan pedang terbang milik Chiuya. Namun MC kita masih belum sadar alias pingsan, guys. Jadi mau gak mau si Uya membawanya dalam keadaan yang tidak sadar. Cesun sangat senang dan terharu karena ternyata orang-orang dari lembah teratai pedang itu sangat peduli kepadanya sampai-sampai memberikan banyak sekali batu roh tingkat tinggi. Di tengah perjalanan, Chiuya menjelaskan sebentar lagi mereka bakal sampai di Kunlun. Dan di sana mereka juga melihat ada sekelompok kultivator yang sedang menuju ke arah Kunlun juga. Uya menenangkan Cesun karena nantinya dia bakal terbiasa dengan hal seperti ini. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke puncak Jet Void melihat para master di sana. Ternyata di depan mereka sudah ada bangunan yang sangat megah di tengah-tengah pegunungan, guys. Dan di sana juga terdapat banyak sekali kultivator yang berlatih seni bela diri. Namun para kultivator ini dibuat bingung. Kok pemimpin sekte dan master besar bisa datang ke kuil mereka hari ini ya? Tanpa basa-basi, Chiuya bergegas menuju ke kuil itu juga. Chiuya memberikan informasi kalau ada 5 orang petinggi di alam Kunlun ini. Yang paling tua dan pemimpin sejati Kunlun bernama Xuan Yu. Ada juga Tianting Chen sebagai kepala Akademi Kunlun. Ada juga seseorang yang kuat sama seperti dia, guys. Dan satu orang wanita, yaitu adik perempuan dari tetua Xuan Yu. Orang yang terakhir adalah Uya sendiri. Yes, dia termasuk paling kuat. Setelah sampai, mereka langsung disambut oleh keempat orang yang tadi. Sang kepala Akademi Tianting langsung bertanya dan penasaran kabar dari lembah teratai pedang hijau yang diurus oleh Chiuya. Chiuya memberikan kabar baik dan juga kabar buruk. Kabar buruknya, si kakek tua alias patriark lembah teratai pedang hijau sudah meninggal. Sementara kabar baiknya, para jenderal iblis mengacau di sana pun sudah mundur. Setelah melihat Cesun, Tianting itu tahu, guys, kalau Cesun ini adalah putri dari Taois Mutian ke Sang Sword Immortal. Wow. Cesun memberikan hormat kepada semua tetua di sana satu persatu. Membuat Tianting tertawa karena Cesun itu sangat sopan. Yes, kalian mesti ingat ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, orang tua itu paling suka sama orang yang sopan. So, kalian mesti sopan ya. Namun dia cukup bingung kok Cesun bisa tahu nama-nama para petinggi dari Kunlun ini. Ya, kita semua tahulah, tadi di tengah perjalanan si Chiuya udah menjelaskan semuanya. 这孩子应该是师弟。
青莲剑骨，这些爷爷是无需。玄玉真人。Xuan Yu menduga Zixun sudah berada di ranah spirit gathering tingkat 8. Pastinya sebentar lagi dia bakal memurnikan pil-pil legendaris. Tentu itu membuat para petinggi di sana mulai tertarik dengan Zixun yang terlihat sangat polos, guys. Mereka penasaran dengan orang yang tidak sadarkan diri dan berada di pedang terbangnya Chiuya yang tidak lain adalah MC kita, Chan Qing. Wuya mengatakan dia merupakan putra dari Zhechuan bernama Chang Qing yang bisa mengendalikan pedang kaisar. Tapi sayangnya sekarang itu si Chan Qing masih berada di tahap awal pengumpulan Qi. Tentu para petinggi terkejut dong. Chang Qing kok bisa mengendalikan pedang kaisar dengan ranah serendah itu? Tapi karena dia masih memiliki cerita yang sangat panjang, Wuya pun meminta izin terlebih dahulu membawa kedua anak ini masuk dan tinggal di alam Kunlun. Mantap, baru datang langsung ketemu sama para petinggi alam Kunlun nih. Terlebih mereka berdua juga diizinkan tinggal di sini, jadi harusnya lebih aman lah ya. Kalian bayangkan ada 5 orang yang sekuat si Chiuya atau mungkin lebih kuat. Mungkin si Kaisar Iblis bisa dikalahkan. 小丫头竟然真可人的小姑。徐长卿， So jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagian spoiler buat part 7 mendatang yang bakal rilis lagi di minggu depan ya. Singkatnya, mereka yang sedang mengobrol di dalam suatu ruangan. Jadi Chiuya memberikan informasi kalau orang tuanya Chan Qing dan Zixun sebenarnya merupakan teman lamanya, guys. Katanya pada saat itu mereka sudah terjebak dan meninggoy di lautan iblis. Tapi dengan ajaibnya, dia dipertemukan kembali dengan anak-anaknya. Berarti kedua orang tuanya sudah meninggal dong. Sehingga saat ini dia memutuskan untuk merawat Chan Qing dan Zixun dan mengajari mereka juga. Dia tidak peduli Chan Qing yang masih berada di tahap awal pengumpulan Qi. Yang penting mau belajar. Baik sekali Wuya ya. Udah kuat baik lagi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Yes, selesai dulu untuk part 6 Legend of Lotus Fairy Sword atau Qing Lian Qian Xianchuan. Kita bakal update di part 7 sesuai kata Mimin di minggu depan. Dan pastinya di sini guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.